Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dani, Aidil, April, Diajeng, Zaza, dan Raffi yang telah melakukan analisis mengenai simulasi sistem pada IKM Jadah Tempe Mbah Carik pertama. Jadah Tempe Mbah Carik ialah olah-olah yang melegenda di daerah istimewa Yogyakarta yang berlokasi di daerah Kaliurang, tepatnya di Jalan Astomulyo nomor 50. Jadah Tempe Mbah Carik memiliki produk andalan berupa jadah dan tempe. Produksi jadah tempe ini dilakukan dengan 13 aktivitas produksi yang dilakukan oleh 5 pekerja setiap harinya. Lalu, bagaimana Jadah Tempe Mbah Carik memproduksi jadah dan tempe yang diminati oleh wisatawan? Mari kita bersama melihat cara pembuatannya. Pertama, terdapat pekerja yang menyiapkan bahan baku berupa beras ketan untuk proses pembuatan jadah. Setelah itu, beras ketan akan ditakar sebanyak 10 kg untuk sekali produksi. Lalu, karena proses pembuatan jadah tempe dimulai secara bersamaan, maka di sisi lain terjadi proses pengupasan tempe. Tempe yang digunakan terbungkus oleh daun pisang karena dinilai memiliki cita rasa yang unik dibandingkan tempe yang dibungkus plastik. Tempe yang telah dikupas dan telah dikumpulkan dapat langsung dibacem dan dimasak selama kurang lebih 2,5 jam sehingga bumbu bacem teresap sempurna ke dalam tempe. Di sisi jadah, setelah melakukan proses penakaran, pekerja melakukan proses pencucian. Pada proses ini, beras ketan akan dicuci secara berulang kali, lalu direndam selama kurang lebih 15 menit. Selama proses perendaman, pekerja dua akan melakukan proses lain, yaitu mengupas kelapa. Pekerja akan mengupas sebanyak 20 kelapa utuh untuk membuat jadah dengan beras ketan sebanyak 10 kg. Pemrosesan dilanjutkan dengan buah kelapa diambil dari batok kelapa. Setelah pengupasan batok kelapa, pekerja akan melakukan proses pemarutan kelapa dengan mesin parut. Setelah semua kelapa selesai diparut, parutan kelapa akan dipindah ke tempat pemrosesan selanjutnya, yakni pencampuran beras ketan yang telah direndam dengan parutan kelapa. Dengan pencampuran yang telah dilakukan, campuran beras ketan dan parutan kelapa akan dikukus selama kurang lebih 1,5 jam. Tidak lupa, pekerja menyiapkan air yang sudah mendidih terlebih dahulu. Dengan waktu 1,5 jam yang sudah selesai, para pekerja akan memindahkan kukusan jadah ke wadah besar untuk proses penumbukan. Proses penumbukan ini dilakukan hingga kukusan jadah halus dan kalis. Proses penumbukan selesai dengan mendiamkan sejenak adonan campuran jadah yang bertujuan untuk mendinginkan adonan agar siap untuk dibentuk. Saat adonan telah dingin, pekerja akan mulai membentuk jadah dengan adonan dengan ukuran yang lebih kecil. Dari adonan 10 kg tersebut bisa dihasilkan sekitar 600 biji jadah. Lalu, kembali ke sisi tempe. Sembari pekerja melakukan pembentukan jadah, tempe yang telah dimasak 2,5 jam akan segera ditiriskan. Tempe yang sudah dibacem akan mengalami perubahan warna coklat. Setelah selesainya proses tersebut, maka tempe segera digoreng hingga berwarna coklat kehitaman. Dari hal tersebut, kita dapat melihat bahwa semua proses dua produk telah selesai. Maka jadah yang telah selesai dibentuk dan tempe yang telah digoreng akan dipindahkan ke etalase toko. Setelah itu, jadah dan tempe akan dikemas ketika ada pesanan dari customer. Sebelum melakukan pemodelan sistem, pemilihan distribusi data perlu dilakukan. Pemilihan distribusi data ini dilakukan dengan membagi waktu proses masing-masing workstation menjadi 2/3 data dan 1/3 data. Kemudian mencari automated fitting distribusi, lalu melakukan pengujian dengan goodness of fit. Lalu diperolehlah distribusi data terpilih. Namun berdasarkan data pengamatan yang telah kita amati, untuk aktivitas 1, 2, 3,
7, 8, 9, 12, dan aktivitas 13 itu hanya membutuhkan data distribusi deterministik. Pada pemodelan sistem IKM JD Tempe Mbak ini memiliki 12 workstation, di mana model simulasi yang telah kami rancang telah mampu berjalan dan menghasilkan output sebanyak 1.200 pieces JD dan 300 pieces tempe bacem dalam sehari, tepatnya 2 batch produksi pada weekend. Untuk mengetahui apakah model telah sesuai, maka proses verifikasi dilakukan dengan melibatkan 2 expertise untuk melakukan verifikasi pada flowchart, layout, dan activity cycle diagram. Sedangkan untuk proses validasi dilakukan dengan mencari distribusi data, output, dan input pada setiap aktivitas. Jika distribusi yang diperoleh adalah distribusi normal, maka perlu melakukan uji parametrik t-test. Jika tidak, maka dilakukan uji non-parametrik man-with-man. Dari evaluasi model awal, untuk mengimprove model, maka skenario pertama berfokus untuk mempersingkat waktu produksi dan meratakan utilitas operator. Improvement skenario 1 ini dilakukan dengan mengalokasikan operator 1 untuk membantu operator 2 melepas batok dan mengupas kelapa, serta mengalokasikan operator 4 untuk membantu operator 3 saat mengupas tempe. Dan setelah proses tersebut selesai, maka operator 1 dan 2 membantu operator 4 dan 5 untuk membentuk jadah. Sehingga hal ini meningkatkan dan meratakan utilitas operator. Sedangkan berdasarkan analisis biaya pada skenario 1, diperoleh NPV sebesar 3,4 miliar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa skenario 1 lebih untung dibandingkan model awal yang mana NPV-nya hanya sebesar 313 juta. Sedangkan untuk skenario 2 dilakukan dengan perubahan layout produksi dan produksi tempe menjadi 2 batch yang outputnya meningkat menjadi 600 tempe yang dilakukan secara langsung setelah batch 1 selesai. Untuk analisis biaya pada skenario 2 diperoleh NPV sebesar 1,4 miliar, sehingga skenario 2 lebih untung dibandingkan model awal yang mana NPV-nya hanya sebesar 313 juta. Berdasarkan improvement yang telah dilakukan, bila dibandingkan dengan model awal, maka skenario-skenario tersebut telah mampu meningkatkan profit yang signifikan. Namun, untuk skenario 1 memiliki profit yang terbesar dan dinilai paling menguntungkan untuk diterapkan pada IKM JD Tempe Mbak Cari. Baik, sekian analisis simulasi sistem kami pada IKM JD Tempe Mbak Cari pertama. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih.